Langit sore di desa kecil itu berwarna jingga. Angin berembus pelan melewati halaman Masjid Al-Ikhlas, tempat para pemuda biasa berkumpul setelah salat asar. Di antara mereka, Akbar adalah sosok yang paling dikenal. Pemuda berusia 25 tahun itu dikenal religius, santun, dan rendah hati. Sejak kecil, ia sudah akrab dengan masjid. Ayahnya adalah marbot masjid yang telah mengajarkannya membaca Al-Quran sejak usia 5 tahun. Kini, ketika ayahnya sudah meninggal, Akbar seolah melanjutkan jejaknya. Setiap hari, ia membantu mengumandangkan azan, mengajar anak-anak mengaji, hingga mengurus kegiatan remaja masjid. Bar, nanti malam ada pengajian remaja, jangan lupa ya, kata Pak Rahman, ketua takmir masjid. Iya, Pak. Insya Allah saya datang, jawab Akbar sambil tersenyum. Setelah berbincang sebentar, Akbar berjalan pulang. Jalan desa yang ia lalui cukup sepi. Di salah satu sudut dekat warung kosong, terdengar suara tawa keras. Akbar menoleh. Di sana ia melihat 4 gadis sebaya. Dirinya duduk melingkar di atas tikar plastik. Di tengah mereka terdapat kartu remi yang berserakan. Salah satu gadis bahkan memegang uang, kertas. Akbar berhenti melangkah. Ia mengenali salah satu dari mereka. Desti. Desti adalah gadis yang cukup terkenal di desa itu. Cantik, berani, tetapi juga dikenal keras kepala. Banyak orang tua sering menggelengkan kepala melihat tingkahnya yang suka berkumpul hingga larut malam bersama temon-temonnya. Akbar menghela napas pelan. Ia sebenarnya tidak ingin ikut campur, tetapi sesuatu di hatinya mendorongnya untuk menegur. Akbar mendekat. Para gadis itu masih tertawa. "Hah, aku menang lagi," seru Desti sambil mengambil uang dari temannya. "Curang kamu," kata salah satu temannya. "Curang apanya? Kalian saja yang sial." Akbar akhirnya berdiri di dekat mereka. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Tawa mereka langsung terhenti. Semua menoleh. Desti mengangkat alisnya ketika melihat Akbar. "Waalaikumsalam," jawab salah satu gadis dengan ragu. Akbar menatap kartu di tangan mereka. "Kalian sedang bermain kartu?" tanyanya. Desti menyilangkan tangan. Kelihatan kan, Akbar tidak terpancing nada sinis itu. "Kalau boleh saya bilang, sebaiknya kalian tidak bermain seperti ini." Desti tertawa kecil. "Kenapa? Kami cuma main kartu." Akbar menunjuk uang di tengah. "Tapi ada taruhan." Sejenak, suasana menjadi hening. Akbar berbicara dengan suara tenang. "Dalam agama kita, perjudian tidak dibenarkan. Sekecil apapun, lebih baik waktu kalian dipakai untuk hal yang lebih baik." Teman-teman Desti saling berpandangan, tetapi Desti justru menatap Akbar dengan kesal. "Mas Akbar, ini cuma hiburan," katanya. "Tidak semua harus dikaitkan dengan agama." Akbar tetap sabar. Kalau sesuatu sudah jelas dilarang, sebaiknya kita menghindarinya. Desti berdiri. Wajahnya mulai memerah. "Dengar ya, kami tidak merugikan siapapun. Ini uang kami sendiri. Kenapa Anda repot sekali?" Akbar menunduk sedikit. "Saya hanya mengingatkan. Tugas seorang muslim memang saling menasihati." Desti mendecak. "Kalau semua orang seperti Anda, hidup pasti membosankan."
Temannya mencoba menenangkannya. Sudah Des, tidak usah marah. Tetapi Desti sudah terlanjur kesal. Kenapa sih orang seperti dia selalu merasa paling benar? Akbar tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Saya tidak merasa paling benar. Saya hanya takut kalau kita melakukan sesuatu yang salah." Desti memungut kartu-kartunya dengan kasar. "Sudah, kita pindah tempat." Ia menatap Akbar tajam. "Masjid sana saja yang Anda urus. Kehidupan kami tidak perlu diatur." Tanpa menunggu jawaban, Desti dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat itu. Akbar berdiri sendirian. Ia menghela napas panjang. "Astagfirullah," gumamnya. Ia tidak marah. Ia hanya merasa sedih karena ia tahu menasihati orang memang tidak selalu mudah. Di rumah sederhana milik keluarga Desti, suasana berbeda. Ayah Desti, Pak Hadi, sedang berbincang dengan istrinya. "Bu, aku semakin khawatir dengan Desti," katanya. "Setiap hari pulangnya makin malam." Ibunya menghela napas. "Iya, aku juga bingung," menasihatinya. Pak Hadi terdiam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Bagaimana kalau kita menjodohkannya?" Ibunya terkejut. "Menjodohkan? Dengan siapa?" Pak Hadi tersenyum kecil. "Akbar." Istrinya langsung menggeleng. Desti pasti menolak. Pak Hadi menghela napas. "Aku tahu, tapi Akbar pemuda baik. Kalau Desti bersama orang seperti dia, mungkin hidupnya bisa berubah." Ibunya berpikir sejenak. Akbar memang anak baik. Seluruh desa tahu itu. Pak Hadi mengangguk. "Makanya aku ingin mencoba." Mereka belum tahu bahwa di luar rumah, Desti baru saja pulang. Dan tanpa sengaja, ia mendengar semua percakapan itu. Wajahnya langsung berubah. "Apa?" Ia masuk ke rumah dengan langkah keras. Ayah, ibu, kedua orang tuanya terkejut. Desti menatap mereka dengan marah. "Jangan bilang kalian mau menjodohkan aku dengan Akbar." Pak Hadi mencoba tenang. "Dengar dulu, Nak." "Tidak." Desti memotong dengan emosi. "Orang yang baru saja menggurui aku." Ibunya mencoba menenangkan. "Desti, ayah hanya ingin yang terbaik." "Terbaik?" Desti tertawa sinis. "Kalau aku menikah dengan orang seperti dia, hidupku pasti seperti di penjara." Pak Hadi mulai tegas. "Justru itu yang kamu butuhkan." Desti menatap ayahnya tak percaya. "Luar biasa. Sekarang kalian juga melawanku?" Pak Hadi berkata pelan, namun tegas. "Suatu hari, kamu akan mengerti." Desti mengepalkan tangan. "Tidak akan." Ia berbalik menuju kamar. Sebelum menutup pintu, ia berkata keras, "Aku tidak akan pernah menikah dengan Akbar." Pintu kamar tertutup keras. Di dalam kamar, Desti masih dipenuhi amarah. Namun jauh di dalam hatinya, ia juga merasa kesal karena satu hal. Pemuda yang menasihatinya itu, entah kenapa, tidak membalas kemarahannya sedikit pun, dan sikap tenang itu justru membuatnya semakin jengkel. Pagi di desa itu terasa tenang. Matahari baru saja muncul dari balik pepohonan kelapa. Burung-burung kecil berkicau di sekitar halaman rumah warga.
Namun suasana tenang itu tidak berlaku di rumah Desti. Sejak mendengar rencana orang tuanya semalam, hati Desti masih dipenuhi amarah. Ia bangun pagi dengan wajah kesal. Ibunya sedang memasak di dapur ketika Desti keluar dari kamar. "Sudah bangun?" tanya ibunya pelan. Desti tidak menjawab. Ia langsung mengambil segelas air minum. Ayahnya yang sedang membaca koran di ruang tengah meliriknya. "Desti, duduk dulu, ayah ingin bicara." Desti berhenti melangkah. "Tentang Akbar lagi?" katanya sinis. Pak Hadi meletakkan korannya. "Kamu harus belajar menghormati orang. Akbar itu pemuda baik." Desti tertawa kecil. "Baik menurut ayah. Menurutku, dia hanya sok suci." Ibunya menghela napas. "Jangan bicara begitu, nak. Dia hanya menasihatimu." Desti menatap ibunya tajam. Tidak ada yang meminta dia menasihatiku. Suasana menjadi tegang. Pak Hadi akhirnya berkata dengan suara tegas, "Desti, ayah serius. Kalau Akbar mau, ayah ingin kalian saling mengenal lebih dekat." Desti langsung berdiri. "Tidak." Ia menggeleng keras. "Aku tidak mau. Lebih baik aku tidak menikah sekalian." Ibunya mencoba menenangkannya. "Desti, menikah bukan berarti hidupmu berakhir, tapi justru bisa membuatmu lebih baik." Desti mendecak. "Kalau menikah dengan orang seperti Akbar, hidupku pasti membosankan." Pak Hadi tidak marah. Ia hanya berkata pelan, "Banyak orang yang justru berharap mendapatkan suami seperti dia. Rajin ke masjid, bertanggung jawab, dan sopan." Desti menyilangkan tangan. "Kalau ayah suka sekali dengan dia, kenapa tidak ayah saja yang menikah dengannya?" Ibunya langsung menegur. "Desti." Pak Hadi menghela napas panjang. Ia tahu putrinya keras kepala. "Baik," katanya akhirnya. "Ayah tidak akan memaksamu sekarang, tapi pikirkan baik-baik." Desti tidak menjawab. Ia langsung keluar rumah dengan wajah kesal. Di warung kecil dekat lapangan desa, Desti bertemu teman-temannya. "Des, wajahmu kenapa kusut begitu?" tanya Rani. Desti langsung duduk dengan kesal. "Kalian tahu siapa yang ingin dijodohkan denganku?" "Siapa?" tanya Mira penasaran. Desti menjawab dengan nada penuh jengkel. "Akbar." Teman-temannya langsung terkejut. "Akbar yang anak masjid itu?" tanya Rani. "Iya." Desti menghela napas keras. "Orang yang kemarin menggurui kita." Mira tertawa kecil. "Wah, kalau benar jadi menikah, hidupmu pasti berubah." "Berubah jadi apa?" kata Desti. "Berubah jadi ustazah," jawab Mira. Berkehendak semua tertawa, tetapi Desti tidak ikut tertawa. "Aku serius. Aku tidak akan menikah dengan orang seperti dia." Rani menatapnya. "Tapi sebenarnya dia tidak buruk." Desti langsung menatap tajam. "Kamu membelanya sekarang, bukan begitu?" kata Rani cepat. "Aku cuma bilang dia orang baik." Desti menggeleng. Orang baik tidak selalu cocok untuk semua orang, apalagi untukku. Ia berdiri dari kursinya. "Sudahlah, aku malas membicarakannya." Sementara itu, di halaman Masjid Al-Ikhlas, Akbar sedang menyapu halaman.
beberapa anak kecil berlarian di sekitarnya. "Bang Akbar!" teriak seorang anak. "Kenapa?" tanya Akbar sambil tersenyum. "Kapan kita mengaji lagi?" "Malam nanti," jawab Akbar. Anak-anak itu langsung bersorak gembira. Saat itu Pak Hadi datang ke masjid. Akbar segera menghampiri. "Assalamualaikum, Pak Hadi." "Waalaikumsalam, Bar," jawab Pak Hadi. Mereka duduk di bangku kayu di halaman masjid. Pak Hadi terlihat sedikit ragu. "Ada yang ingin saya bicarakan," katanya. Akbar menunggu dengan tenang. Pak Hadi akhirnya berkata langsung, "Bagaimana kalau kamu menikah dengan Desti?" Akbar terdiam. Ia jelas tidak menyangka pertanyaan itu. "Dengan Desti?" tanyanya pelan. Pak Hadi mengangguk. Ayahnya tentu ingin yang terbaik untuk anaknya. "Saya tahu Desti keras kepala, tapi saya yakin dia sebenarnya anak baik." Akbar menunduk sejenak. Ia teringat pertemuan mereka kemarin. Wajah marah Desti masih jelas diingatannya. "Apakah Desti setuju?" tanya Akbar. Pak Hadi tersenyum pahit. "Belum." Akbar menghela napas. "Kalau begitu, saya rasa ini bukan keputusan yang mudah." Pak Hadi mengangguk. "Saya tidak memaksamu, tapi saya percaya kamu orang yang sabar." Akbar berpikir sejenak. Ia memang tidak mengenal Desti dengan baik. Namun ia tahu satu hal. Menikah bukan sekadar tentang perasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab. Akhirnya ia berkata pelan, "Kalau memang itu yang terbaik, saya bersedia mengenalnya dulu." Pak Hadi terlihat lega. "Terima kasih, Bar." Sore harinya, Desti berjalan melewati jalan desa. Tanpa sengaja, ia melihat Akbar di depan masjid. Akbar sedang membantu seorang nenek membawa barang. "Terima kasih, Nak," kata nenek itu. "Sama-sama, Nek," jawab Akbar sambil tersenyum. Desti berhenti sejenak. Ia memperhatikan dari jauh. Setelah itu, Akbar kembali menyapu halaman masjid. Seperti biasa, tidak ada sikap sombong, tidak ada kesan ingin dipuji. Entah kenapa, pemandangan itu membuat Desti sedikit terdiam. Namun ia cepat-cepat menggeleng. "Ah, peduli apa aku?" gumamnya. Ia hendak berjalan pergi. Namun tiba-tiba Akbar melihatnya. "Assalamualaikum," sapa Akbar ramah. Desti berhenti. Ia menatap Akbar dengan wajah datar. "Waalaikumsalam." Beberapa detik mereka saling diam. Akbar akhirnya berkata, "Ayahmu tadi datang ke masjid?" Desti langsung mengerutkan kening. "Untuk apa?" Akbar menjawab jujur. Dia membicarakan tentang perjodohan kita. Wajah Desti langsung berubah. "Jadi kamu sudah tahu?" Akbar mengangguk pelan. Desti tertawa sinis. "Dan kamu setuju?" Akbar menjawab dengan tenang. "Saya hanya bilang, kita bisa saling mengenal dulu." Desti menatapnya tajam. "Aku tidak tertarik. Sedikit pun tidak." Akbar tidak tersinggung. Ia hanya berkata, pelan, "Tidak apa-apa." Jawaban itu justru membuat Desti bingung. "Kamu tidak marah?" Akbar tersenyum kecil. "Kenapa saya harus marah?" Desti tidak menjawab. Akbar melanjutkan dengan tenang. "Perasaan tidak bisa dipaksa.
Kalau kamu tidak suka, saya menghargainya. Desti terdiam. Ia sebenarnya sudah siap bertengkar. Namun sikap tenang Akbar membuat kemarahannya seperti kehilangan arah. Akhirnya Desti berkata dengan nada ketus, "Bagus kalau begitu, karena aku tidak akan pernah menikah denganmu." Setelah mengatakan itu, ia langsung pergi. Akbar hanya memandang kepergiannya. Lalu ia menghela napas pelan. Semoga suatu hari hatinya menjadi lebih tenang, gumamnya. Di sisi lain, Desti berjalan cepat dengan perasaan aneh. Ia tidak mengerti mengapa pemuda itu tidak pernah membalas kemarahannya. Dan justru sikap itulah yang membuat pikirannya semakin gelisah. Tanpa ia sadari, pertemuan mereka baru saja membuka sebuah kisah yang jauh lebih panjang. Beberapa hari berlalu sejak percakapan di depan masjid itu. Desa kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Namun, bagi Desti, pikirannya terasa tidak setenang biasanya. Setiap kali ia melewati jalan dekat masjid, bayangan Akbar selalu muncul di kepalanya. Bukan karena ia menyukainya, justru karena ia merasa aneh. Akbar tidak pernah membalas kemarahannya, tidak pernah memandangnya dengan sinis. Bahkan ketika Desti terang-terangan mengatakan tidak akan pernah menikah dengannya, pemuda itu tetap bersikap tenang. Hal itu membuat Desti kesal, sekaligus bingung. Sore itu, seperti biasa, Desti berkumpul bersama teman-temannya di warung dekat lapangan desa. "Des, kamu kenapa sih? Dari tadi diam saja," tanya Mira. "Tidak kenapa-kenapa," jawab Desti cepat. Rani tersenyum kecil, jangan kamu sedang memikirkan Akbar. Desti langsung menatap tajam. "Jangan mulai lagi." Teman-temannya tertawa. "Tenang saja, kami hanya bercanda," kata Mira. Namun Desti tetap terlihat kesal. Ia berdiri dari kursinya. "Aku pulang dulu." "Cepat sekali?" tanya Rani. "Ada urusan." Padahal sebenarnya tidak ada urusan apapun. Desti hanya ingin berjalan sendirian untuk menenangkan pikirannya. Di sisi lain desa, halaman Masjid Al-Ikhlas mulai ramai oleh anak-anak kecil yang datang untuk mengaji. Akbar duduk di teras masjid sambil memegang Al-Quran. "Baik, sekarang kita baca bersama-sama," katanya lembut. Anak-anak itu mengikuti bacaannya dengan semangat. Dari kejauhan, seseorang memperhatikan mereka. Desti. Ia sebenarnya tidak berniat datang ke masjid, namun langkahnya tiba-tiba berhenti ketika melihat suasana itu. Anak-anak kecil terlihat begitu gembira, belajar mengaji bersama. Akbar, salah satu anak, bahkan duduk sangat dekat dengannya. "Bang Akbar, aku sudah hafal surat pendek," seru anak itu bangga. "Benarkah? Coba bacakan," kata Akbar sambil tersenyum. Anak itu pun mulai membaca dengan suara lantang. Meski bacaannya belum sempurna, Akbar tetap memuji. "Bagus sekali." Anak itu tersenyum lebar melihat pemandangan itu. Desti tanpa sadar terdiam cukup lama. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Akbar terlihat begitu sabar menghadapi anak-anak. Tidak ada kesan menggurui seperti yang ia bayangkan. Namun, ketika salah satu anak melihat Desti berdiri di luar pagar masjid, anak itu berseru,
Bang Akbar, Kak Desti di sana. Desti langsung kaget. Akbar menoleh. Mereka saling berpandangan beberapa detik. Desti merasa canggung. Ia hampir saja pergi, tetapi Akbar lebih dulu berdiri dan berjalan mendekatinya. Assalamualaikum. Sapa Akbar seperti biasa. Waalaikumsalam. Jawab Desti singkat. Akbar menatapnya dengan ramah. Kamu mau masuk? Desti menggeleng cepat. Tidak. Ia menunjuk anak-anak di dalam masjid. Kamu sibuk? Akbar tersenyum kecil. Mereka hanya sedang mengaji. Beberapa detik mereka terdiam. Akhirnya, Desti berkata dengan nada datar. Kamu sabar juga ternyata. Akbar sedikit terkejut. Maksudmu? Desti mengangguk ke arah anak-anak. Mengajari mereka tidak mudah. Akbar tersenyum. Anak-anak hanya butuh perhatian. Kalau kita sabar, mereka juga akan belajar dengan senang hati. Desti tidak menjawab. Entah kenapa hatinya terasa sedikit hangat mendengar kata-kata itu. Namun ia segera mengalihkan pembicaraan. Ayahku masih ingin menjodohkan kita. Akbar mengangguk pelan. Sepertinya begitu. Desti menghela napas. Aku sudah bilang tidak mau. Akbar menatapnya dengan tenang. Aku tahu. Jawaban itu membuat Desti heran. Kamu tidak keberatan? Akbar berpikir sejenak sebelum menjawab. Menikah adalah ibadah. Tidak bisa dipaksakan. Ia lalu menambahkan dengan suara pelan. Kalau seseorang tidak siap, maka pernikahan justru bisa menyakiti banyak orang. Kata-kata itu membuat Desti terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa pemuda di depannya tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak memaksa, tidak menghakimi, hanya tenang. Namun, Desti tetap mempertahankan sikapnya. Bagus kalau begitu. Aku tidak ingin ada yang memaksaku. Akbar mengangguk. Saya juga tidak ingin memaksamu. Desti merasa aneh. Biasanya orang yang ditolak akan marah atau tersinggung. Tapi Akbar tetap berbicara dengan sopan. Hal itu membuatnya merasa sedikit bersalah. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, salah satu anak memanggil dari dalam masjid. Bang Akbar, aku belum membaca. Akbar tersenyum. Saya harus kembali mengajar. Desti mengangguk. Ya, silakan. Sebelum masuk ke masjid, Akbar berkata pelan, terima kasih sudah datang. Desti mengerutkan kening. Aku tidak datang untukmu. Akbar hanya tersenyum. Lalu ia kembali ke dalam masjid. Malam itu, di rumah Desti, suasana terasa berbeda. Desti duduk di ruang tengah bersama orang tuanya. Pak Hadi menatap putrinya dengan hati-hati. Desti, ayah ingin bertanya. Desti menoleh. Ya, apakah kamu masih menolak kalau dijodohkan dengan Akbar? Desti terdiam. Biasanya ia akan langsung menjawab dengan marah. Namun kali ini, ia tidak langsung berbicara. Ibunya memperhatikan perubahan itu. Ada apa? Nak, tanya ibunya lembut. Desti akhirnya berkata pelan. Ayah, menurut ayah, Akbar orang seperti apa? Pak Hadi tersenyum kecil. Dia pemuda yang baik. Dia juga sabar.
Kenapa? Desti menggeleng. Tidak kenapa-kenapa. Namun di dalam hatinya, ia mulai mengingat kembali semua pertemuannya dengan Akbar. Cara Akbar berbicara dengan tenang. Cara ia memperlakukan anak-anak dengan sabar. Dan cara ia menerima penolakan tanpa kemarahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Desti mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini ia terlalu cepat menilai seseorang? Namun ia segera menepis pikiran itu. Tidak mungkin, gumamnya dalam hati. Aku tetap tidak akan menikah dengan dia. Tetapi jauh di dalam hatinya, benih kecil perubahan mulai tumbuh tanpa ia sadari. Dan benih itulah yang perlahan akan mengubah jalan hidupnya. Hari-hari terus berjalan di desa itu. Musim hujan mulai datang. Langit sering tertutup awan kelabu dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Namun, perubahan yang paling terasa bukan hanya pada cuaca. Perubahan itu terjadi di dalam hati Desti. Sejak beberapa kali berbicara dengan Akbar, pikirannya sering dipenuhi bayangan pemuda itu. Bukan karena ia jatuh cinta, tetapi karena ia mulai memikirkan sikapnya sendiri. Desti mulai menyadari sesuatu. Akbar tidak pernah memaksanya, tidak pernah memarahinya. Bahkan ketika ia berkata kasar, Akbar tetap berbicara dengan sopan. Hal itu membuat Desti sering merasa bersalah. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Jalanan desa menjadi basah dan licin. Desti sedang berjalan pulang dari rumah temannya. Ketika tiba-tiba, ia melihat kerumunan orang di depan sebuah rumah. Kenapa ramai begitu? Gumamnya. Ia mendekat. Ternyata seorang nenek yang tinggal sendirian di rumah itu jatuh pingsan. Beberapa warga terlihat panik. Siapa yang punya motor? Kita harus membawanya ke puskesmas, kata seseorang. Namun hujan deras membuat orang-orang ragu. Saat itulah sebuah motor berhenti di depan rumah itu. Akbar turun dari motornya. Ada apa? Tanyanya. Bu Sari, pingsan? Jawab seorang warga. Tanpa banyak bicara, Akbar langsung membantu mengangkat nenek itu ke atas motornya. Saya antar ke puskesmas, katanya. Seorang warga berkata, hujannya deras sekali. Akbar hanya menjawab singkat. Tidak apa-apa. Desti berdiri tidak jauh dari situ. Ia melihat bagaimana Akbar dengan hati-hati memegang nenek itu agar tidak jatuh. Motor itu lalu melaju menembus hujan. Desti memandangnya sampai motor itu menghilang di tikungan jalan. Entah kenapa dadanya terasa hangat. Ia mulai mengerti sesuatu. Kebaikan Akbar bukan hanya kata kota. Pemuda itu benar-benar melakukannya. Beberapa hari kemudian, Desti kembali melewati masjid. Seperti biasa, Akbar sedang membersihkan halaman. Namun, kali ini, Desti tidak langsung pergi. Ia mendekat. Akbar menoleh dan sedikit terkejut. Assalamualaikum, sapa Desti lebih dulu. Akbar tersenyum. Waalaikumsalam. Desti berdiri beberapa langkah dari Akbar. Aku dengar kamu yang membawa Bu Sari ke puskesmas. Akbar mengangguk pelan. Alhamdulillah, sekarang beliau sudah membaik. Desti menatapnya beberapa detik. Lalu ia berkata dengan suara pelan, terima kasih. Akbar terlihat heran. Untuk apa? Desti menunduk sebentar sebelum menjawab. Karena kamu orang baik.
Akbar tersenyum kecil. Kita semua hanya berusaha menjadi lebih baik. Beberapa detik mereka terdiam. Lalu Desti berkata lagi, Akbar, iya. Desti menarik napas panjang. Aku ingin minta maaf. Akbar terlihat bingung. Maaf? Ya, kata Desti. Selama ini aku sering bicara kasar padamu. Akbar menggeleng. Tidak apa-apa, tapi aku tetap ingin minta maaf, kata Desti. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar tulus. Akbar mengangguk pelan. Saya sudah memaafkan Desti, tersenyum tipis. Senyuman yang jarang terlihat sebelumnya. Malam itu, di rumahnya, Desti duduk bersama kedua orang tuanya. Pak Hadi melihat putrinya dengan hati-hati. Ada yang ingin kamu katakan. Desti terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata pelan, Ayah, Ibu, aku sudah memikirkan tentang Akbar. Kedua orang tuanya langsung saling berpandangan. Ibunya bertanya dengan lembut. Lalu Desti menunduk. Kalau Akbar masih mau, aku bersedia mengenalnya lebih serius. Wajah Pak Hadi langsung berubah cerah. Benarkah? Desti mengangguk. Dia orang baik. Dan mungkin ayah benar. Ibunya tersenyum haru. Akhirnya kamu mengerti juga. Beberapa minggu kemudian, Akbar datang ke rumah Desti bersama keluarganya. Tidak ada lagi kemarahan seperti dulu. Desti duduk dengan wajah sedikit gugup. Akbar juga terlihat tenang, meski sesekali ia tersenyum kecil. Pak Hadi membuka pembicaraan. Akbar, apakah kamu masih bersedia menikahi Desti? Akbar menatap Desti sebentar. Desti juga menatapnya. Untuk pertama kalinya, tidak ada kemarahan di mata gadis itu. Yang ada hanyalah ketenangan. Akbar akhirnya menjawab, Insya Allah, saya bersedia. Ibunya, Desti menahan air mata haru. Desti sendiri tersenyum kecil. Mungkin dulu ia tidak pernah membayangkan akan berada di situasi seperti ini. Namun, sekarang ia menyadari satu hal. Kadang seseorang tidak datang untuk memaksa kita berubah. Mereka hanya datang dengan kebaikan. Dan kebaikan itu perlahan mengubah hati kita. Beberapa bulan kemudian, masjid desa dipenuhi oleh para tamu. Hari itu adalah hari pernikahan Akbar dan Desti. Akbar mengenakan pakaian putih sederhana. Sementara Desti tampak anggun dengan busana pengantin yang elegan. Saat akad nikah selesai diucapkan, para tamu mengucapkan doa dan selamat. Desti menatap Akbar dengan senyum hangat. Terima kasih, katanya pelan. Akbar tersenyum. Untuk apa? Desti menjawab dengan lembut. Karena kamu tidak pernah menyerah menjadi orang baik. Bahkan ketika aku sangat keras kepala. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Desti mengangguk. Ia kini mengerti. Kadang cinta tidak dimulai dari rasa suka. Kadang cinta dimulai dari sebuah pertemuan yang penuh pertentangan. Namun jika di dalamnya ada kesabaran, kebaikan, dan ketulusan, takdir akan menemukan jalannya sendiri. Dan dari sebuah pertemuan yang penuh amarah, kini lahirlah sebuah kisah cinta yang akan mereka jalani bersama selamanya.